149. Lailatul Maidah dengan NIM akhir 150. Akan menjelaskan tentang reformasi yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Kami dari kelompok 7 kelas 2024D melakukan observasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Sidoarjo. Instansi ini berperan penting dalam memberikan layanan perizinan terpadu bagi masyarakat dan pelaku usaha, mulai dari izin usaha, pendidikan, reklame, hingga layanan kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, DPM PTSP mengembangkan website Sipadu atau Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai sistem perizinan digital yang mempermudah proses pengajuan, pelacakan, dan penyelesaian izin secara online. Sejak diterapkan, sistem ini berhasil mempercepat pelayanan, mengurangi kunjungan langsung, serta mendukung transparansi dan efisiensi administrasi. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, DPM TPSP Sidoarjo perlu melakukan reformasi administrasi yang berfokus pada 5 langkah utama. Yang pertama, menyederhanakan birokrasi dan memperbaiki sistem Sipadu supaya lebih cepat dan tidak berbelit. Yang kedua, menghubungkan sistem dengan OSS dan antar OPD agar data tidak perlu diinput ulang. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan ASN dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan digital. Yang keempat, meningkatkan transparansi dengan menampilkan proses layanan secara terbuka. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi berbasis data agar pelayanan terus membaik. Dengan langkah ini, pelayanan diharapkan jauh lebih cepat, mudah, dan transparan. Kelebihan dan kekurangan sistem Sipadu DPM PTSP Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, mendorong digitalisasi pelayanan khususnya di perizinan sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor instansi. Yang kedua, mempercepat proses izin dan meningkatkan transparansinya melalui fitur tracking. Selain itu, Sipadu juga didukung berbagai sistem seperti Sitek, Sitari, e-payment, geotagging, IMS, e-formulir, dan e-survey. Bahkan telah direplikasi di berbagai daerah. Namun Sipadu juga masih memiliki beberapa kendala seperti belum terintegrasinya dengan sistem OSS nasional sehingga sering terjadinya duplikasi data serta masih seringnya mengalami kendala teknis seperti loading lambat dan error. Integrasi antar instansi juga masih belum optimal dan literasi masyarakatnya masih tergolong cukup rendah. Sipadu di DM PTSP Sidoarjo menunjukkan adanya upaya reformasi administrasi melalui digitalisasi pelayanan perizinan yang membuat layanan lebih cepat, transparan, dan mengurangi tatap muka. Dari sisi reformasi sistem, Sipadu sudah memiliki berbagai fitur seperti Sitok, Sitari, e-payment, geotagging, IMS, e-formulir, dan e-survey yang mendukung efisiensi pelayanan. Namun reformasi ini belum berjalan optimal karena sistem belum terintegrasi dengan OSS nasional sehingga masih terjadi duplikasi data atau data ganda. Dari sisi reformasi birokrasi, proses pelayanan masih berjenjang dan sebagian masih manual sehingga belum sepenuhnya efisien. Sedangkan dari sisi SDM masih terdapat keterbatasan kemampuan aparatur dan rendahnya literasi digital masyarakat yang menghambat pemanfaatan sistem. Secara keseluruhan, reformasi Sipadu sudah berjalan ke arah digital, tetapi masih perlu penguatan pada integrasi sistem, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kapasitas SDM. Peningkatan tersebut berguna agar pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Reformasi administrasi website Sipadu di DPM TSP Kabupaten Sidoarjo menjadi strategi krusial untuk atasi hambatan teknis, integrasi data, dan literasi digital yang menekan efektivitas perizinan. Rekomendasinya yaitu yang pertama penguatan integrasi sistem, yang kedua pengembangan kapasitas SDM, yang ketiga peningkatan infrastruktur teknologi, dan yang terakhir adalah kemitraan stakeholder eksternal. Semoga penerapan rekomendasi ini akan memastikan reformasi menjadi lebih efektif dan memberi dampak maksimal bagi masyarakat dan memajukan pelayanan publik Sidoarjo.